Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gresmana Nagatri dengan NIM 220017055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, Religiusitas, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Pemahaman Ajaran Tetap Mantap-Antep terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Dr. Dewi Kusumawardani, SE, SPSI, MSc, AK, CA, CRM, BKP, ACPA. Dan dosen pembimbing 2 yaitu Pak Adia Haji Prabowo, SE, MACC, AK, CA. Di bab pertama adalah terbelakang. Terbelakang pada penelitiannya yaitu pajak merupakan suatu sumber utama pendapatan bagi negara. Akibatnya, pajak memainkan peran penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan mengalokasikan dana untuk pembangunan negara. Menurut Sasmito tahun 2017. Kemudian, sedangkan sebagian besar dana APBN bersumber dari penerimaan pajak. Semakin besar pajak yang diterima, maka semakin cepat pula pembangunan nasional. Sebaliknya, jika pembangunan nasional terhambat dan lama dalam penyelesaiannya, maka penyebabnya yaitu penggelapan pajak yang tinggi karena penerimaan pajaknya belum memenuhi target setiap tahunnya, menurut Pratama tahun 2018. Kemudian, di sini ada tabel target dan realisasi penerimaan pajak. Menurut sumber Kementerian Keuangan, terdapat 2 tahun terakhir yang mengalami surplus penerimaan pajak. Akibatnya, penggelapan pajak digambarkan sebagai upaya menghindari pajak atau melakukan kegiatan ilegal untuk membayar kurang dari jumlah penuh pajak yang berutang. Penggelapan pajak menjadi salah satu alasan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penggelapan pajak terutama terjadi di kalangan wajib pajak yang merasa bahwa iuran pajak secara finansial dapat mengurangi pendapatan pribadi atau bisnis mereka. Menurut Karlina tahun 2020. Kemudian di sini terdapat beberapa kasus-kasus yang menggambarkan perilaku penggelapan pajak. Yang pertama ada perilaku manipulasi pajak dari yang seharusnya 16 miliar hanya menjadi 1,6 miliar. Kemudian ada penggunaan faktur yang tidak sesuai transaksi sebenarnya, menurut Pratama tahun 2022. Kemudian ada perbedaan hasil penelitian mengenai periodisasi pajak, keadilan pajak, religiusitas, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan juga pemahaman ajaran tetap mantap-mantap. Kemudian ada tujuan penelitian. Terdapat 5 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Dan yang kelima, untuk mengetahui apakah pemahaman ajaran tetap mantap-mantap berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian di sini ada kajian teori. Dalam penelitian ini, kajian teori teorikan oleh Theory of Planned Behavior atau TPB. TPB menghubungkan antara pengaruh sanksi pajak dengan niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak, menghubungkan antara keadilan pajak dengan niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak, menghubungkan antara religiusitas dengan niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak, menghubungkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak, dan yang terakhir, menghubungkan pemahaman ajaran tetap mantap-antep dengan niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh sanksi pajak terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Sanksi pajak yang kurang berat ditetapkan oleh pemerintah mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Ayem dan Ristiani tahun 2019. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang diawali dari motivasi wajib pajak terkait dari bagaimana sanksi pajak itu diberlakukan. Menurut Ajezen tahun 1991. Penelitian yang mendukung hipotesis ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Satana et al. Tahun 2020 dan Fitria dan Wahyudi tahun 2022.
menyatakan bahwa semakin keras sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, semakin rendah kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Hipotesis pertama, maka didapatkan sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian pengembangan hipotesis yang kedua, yaitu penggelapan pajak cenderung berkurang jika wajib pajak merasa adil dalam peraturan perpajakannya, menurut Pratiwi dan Prabowo tahun 2019. Theory of Planned Behavior menjelaskan mengenai bagaimana cara seseorang menilai suatu tindakan untuk kemudian mempengaruhi perilakunya. Menurut Ajzen tahun 1991. Penelitian yang mendukung dari pernyataan ini yaitu Nur Fadila 2020 dan Rambe 2021. Menyatakan bahwa penurunan tindakan keadilan yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan niat penggelapan pajak. Maka didapatkan hipotesis yang kedua yaitu keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada pengaruh religiusitas terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Sistem keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat menanamkan perasaan bersalah untuk mencegah penggelapan pajak, menurut Aji et al. Tahun 2021. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa agama memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku individu untuk mencegah perilaku tidak jujur atau tidak wajar, khususnya dalam penggelapan pajak, menurut Ajzen tahun 1991. Penelitian ini didukung melalui penelitian yang dilakukan oleh Esa Fitri tahun 2018, Radiansyah et al. Tahun 2021, dan Aji et al. Tahun 2021, menyatakan bahwa religiusitas yang tinggi dapat mengurangi keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Hipotesis ini maka didapatkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian yang keempat ada pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi kecurangan, menurut Rambe tahun 2021. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan menimbulkan suatu perilaku berupa niat penggelapan pajak, menurut Ajzen tahun 1991. Penelitian ini didukung oleh Nur Fadila tahun 2020 dan Rambe tahun 2021, menyatakan bahwa semakin rendah kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka semakin tinggi niat penggelapan pajak. Begitupun sebaliknya. Maka didapatkan hipotesis keempat, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Dan pengembangan hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh pemahaman ajaran tetap mantap atap terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Wajib pajak yang mengimplementasikan ajaran ini maka akan senantiasa menjadi wajib pajak yang menegakkan nilai luhur dan kebenaran, senantiasa berusaha untuk berperilaku sesuai dengan aturan perpajakan. Menurut Rahmat tahun 2021. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa suatu perilaku didasari oleh bagaimana seseorang menilai suatu tindakan hingga kemudian menimbulkan perilaku baru, sehingga memotivasi seseorang untuk melakukan suatu perilaku, menurut Ajzen tahun 1991. Hipotesis ini didapatkan hasil pemahaman ajaran tetap mantap-mantap memiliki pengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Kemudian di bab ketiga, metode penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Populasinya diambil dari mahasiswa pada universitas di Pulau Jawa pada tahun angkatan 2018 sampai 2022. Kemudian ada metode penentuan sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel ditentukan dengan teknik confidence sampling serta menggunakan rumus menurut Tebenik dalam Sulistyo tahun 2020 yang mana N lebih dari 50 ditambah 8 dikali M. N merupakan jumlah sampel ditambah yang lebih dari 50 ditambah 8 dengan M yaitu jumlah variabel. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner melalui link Google Form. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Kemudian ada gambaran umum penelitian pada bab 4. Di sini, peneliti berhasil mengumpulkan data sebanyak 172 responden, yang mana 6 kuesioner di outlier, sehingga
mendapatkan respon rate sebesar 96,51% dan kuesioner yang diolah sebesar 166. Sumber dari data primer tahun 2003 yang diolah. Kemudian terdapat rincian data responden berdasarkan provinsi pada Pulau Jawa. Di DIY terdapat sejumlah 58 kuesioner dengan persentase 34,9%, Banten sebanyak 43 dengan persentase sebesar 25,9%, Jawa Timur sebanyak 24 dengan persentase sebesar 14,4%, kemudian ada Jawa Tengah sebesar 21 dengan persentase sebesar 12,6%, Jawa Barat sebesar 12 dengan persentase 7,2%, dan yang terakhir Jakarta sebanyak 8 dengan persentase sebesar 4,8%. Kemudian ada rincian data responden berdasarkan angkatan. Angkatan 2018 sebesar 18 dengan persentase 10,8%, angkatan 2019 sebesar 43 dengan persentase sebesar 25,9%, angkatan 2020 sebesar 71 dengan persentase sebesar 42,7%, angkatan 2021 sebesar 18 dengan persentase sebesar 10,8%, dan yang terakhir angkatan 2022 sebesar 17 dengan persentase sebesar 10,2%. Kemudian terdapat hasil dan pembahasan. Pertama ada hasil uji kualitas data. Uji validitas. Data kuesioner ini terdiri dari 37 pernyataan yang telah diuji dengan 166 kuesioner dan menghasilkan nilai signifikansi 0,001 dan nilai tabel di atas 165,3. Kemudian untuk uji reliabilitasnya dinyatakan bahwa ke-6 variabel, 5 variabel X dan 1 variabel Y didapatkan hasil lebih dari Lambda alpha 0,600. Maka ke-6 variabel tersebut dinyatakan reliable. Kemudian ada hasil uji statistik data deskriptif, di mana untuk variabel nilai penggelapan pajak oleh calon wajib pajak, itu nilai minimumnya 6, maksimumnya 24, mean 9,53, dan standard deviation 2,956. Kemudian ada sanksi pajak, minimumnya 21, maksimumnya 50, meannya 44,01, standard deviation-nya 5,582. Kemudian ada keadilan pajak, minimum 9, maksimum 20, mean 16,79, dan standard deviation 2,0607. Kemudian ada religiusitas, minimumnya 7, maksimumnya 20, mean 18,15, dan standard deviation 2,145. Kemudian ada kemungkinan terdeteksinya kecurangan, minimumnya 14, maksimumnya 30, meannya 25,65, dan standard deviation 3,530. Dan yang terakhir ada ajaran tetap mantep-mantep, minimumnya 6, maksimumnya 20, meannya 17,73, dan standard deviation 2,536. Kemudian ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama dilakukan uji normalitas. Dari 166 responden didapatkan hasil asumsinya sebesar 0,200, yang mana hasil tersebut berarti lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua dilakukan uji multikolinialitas. Masing-masing variabel memiliki nilai fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aman dari multikolinialitas. Dan yang ketiga dilakukan uji heteroskedastisitas. Nilai signifikansi tiap variabel independennya menunjukkan lebih dari 0,05, sehingga pada ujian ini didapatkan variabel independen yang bebas dari heteroskedastisitas. Kemudian ada hasil uji hipotesis. Yang pertama merupakan uji fit model atau uji F. Hasil uji F yang memiliki hasil F hitung sebesar 25,265 melebihi F tabel sebesar 2,27 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini memiliki pengaruh
secara signifikan dan dapat dikatakan fit. Kemudian untuk uji yang kedua yaitu uji koefisien determinasi atau uji R. Diketahui bahwa nilai R sebesar 0,671, kemudian nilai R square 0,451 dan nilai adjusted R 0,434. Berdasarkan nilai tersebut, dinyatakan bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 43,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada uji signifikansi parsial atau uji T. Hipotesis yang pertama diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,15 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar negatif 2,448 lebih besar dari 1,654 yaitu T tabelnya dengan kemudian nilai B menunjukkan angka negatif yaitu negatif 0,210. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak diterima. Sejalan dengan teori of planned behavior, bahwa niat penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang berawal dari motivasi calon wajib pajak terkait bagaimana sanksi tersebut diberlakukan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana et al. 2020 dan Fitria Wahyudi 2022. Kemudian hipotesis 2 diperoleh hasil bahwa nilai SIK variabel keadilan pajak sebesar 0,495 yaitu lebih besar dari 0,05 dengan terhitung negatif 0,684 lebih kecil dari 1,654. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak ditolak. Akan tetapi, tidak bertentangan dengan teori of planned behavior. Suatu tindakan dipicu oleh faktor normatif belief yang merupakan tekanan sosial atau motivasi pada individu. Sehingga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seralurin dan Ernawati tahun 2019, serta Kusnadi dan Renika tahun 2019. Kemudian untuk hipotesis ketiga, diperoleh hasil bahwa nilai signifikasi variabel religiusitas sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Dengan terhitung negatif 3,963 lebih besar dari 1,654. Kemudian nilai B menunjukkan angka negatif yaitu negatif 0,320. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak itu diterima. Sejalan dengan teori of planned behavior, agama memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku individu untuk mencegah perilaku tidak jujur atau tidak wajar, khususnya dalam penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri tahun 2018, Radiansyah et al. Tahun 2021 dan Aji et al. Tahun 2021. Kemudian ada hipotesis yang keempat, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 0,638 yang mana lebih besar dari 0,05 dengan terhitung negatif 0,471 lebih kecil dari 1,654. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak ditolak, didukung melalui pernyataan yang tertera pada kuesioner. Penggelapan pajak dilakukan jika kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pengisian SPT itu rendah. Rata-rata responden menjawab netral, sehingga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujiati et al. Tahun 2018 dan Komaria tahun 2022. Kemudian untuk hipotesis yang kelima dan atau yang terakhir, diperoleh hasil bahwa nilai signifikasi variabel pemahaman ajaran tetap mantap-antep sebesar 0,48 yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai terhitung sebesar negatif 1,991 lebih besar dari 1,654. Kemudian nilai B menunjukkan angka negatif yaitu negatif 0,185. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang terakhir menyatakan bahwa variabel pemahaman ajaran tetap mantap-antep berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak diterima.
Sejalan dengan teori of time behavior, perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana seseorang tersebut menilai hingga kemudian menimbulkan perilaku baru, sehingga memotivasi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Kemudian di bab 5 ada penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, melalui penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Di antaranya yaitu yang pertama ada sanksi pajak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Yang kedua ada keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Yang ketiga ada religiusitas berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Yang keempat ada kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Dan yang kelima ada pemahaman ajaran tetap mantep-mantep berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak oleh calon wajib pajak. Saran yang peneliti berikan yaitu, melalui penelitian ini, peneliti menyarankan untuk yang pertama, peneliti selanjutnya dapat memperluas penyebaran kuesioner dan penggunaan sampel dalam penelitian. Yang kedua, dapat memperoleh sumber data tidak hanya melalui kuesioner saja, akan tetapi melalui wawancara dan observasi langsung, yang mana penggabungan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif, sehingga penelitian dapat bervariatif. Dan yang ketiga, menambah variabel lain seperti loss of money, peraturan perpajakan, diskriminasi, gender, tarif, pajak, dan lain-lain, yang dapat menjadi faktor lain terjadinya niat penggelapan pajak. Sekian presentasi skripsi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.